warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak, apa kabar semua? Baik. Apakah ada yang tidak hadir? Ada Pak. Dan untuk yang tidak hadir, mohon sekretaris untuk mengabsen ya. Itu sekretaris yang Jadi sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa dulu. Untuk berdoa, persilakan semua berdoa. Doa dimulai. Maka kita pada hari ini, karena pembelajaran kita pada pembelajaran selesai pada bab sujud, maka kita masuk ke bab baru, yaitu tentang badan maya, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas secara tentang bagaimana berdirinya dinasti Umayyah, di mana apakah ada yang pernah mendengar dengan istilah Bani Umayyah? Apa itu Bani Umayyah? Oke, udah. Yang lagi, yang lain, apakah ada yang pernah dengar istilah Bani Umayyah? Ya. Baiklah, kalau belum ada yang tahu, maka Bani Umayyah ini merupakan sebuah dinasti atau kerajaan yang berdiri setelah dari serta pemerintahan oleh Khalifah Rasyidin. Apakah ada yang tahu siapa saja yang termasuk kepada Khalifah Rasyidin? Yang mana ini? Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ya, betul. Di mana Khalifah Rasyidin ini ialah sebutan untuk keempat khalifah yang dimana dia memimpin setelah Nabi wafat. Dan Bani Umayyah ini adalah pemerintahan yang berdiri setelahnya, di mana dia didirikan oleh seorang yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana pusat pemerintahan ini berada di kota Damaskus. Adapun lainnya adalah yang pertama ialah pada tahun 556, maka berdirinya Bani Umayyah disebabkan beberapa hal. Salah satunya yaitu pada tahun 656 Masehi, di mana di sini terjadinya wafatnya Utsman bin Affan, yaitu khalifah yang ketiga, dan Ali menjadi khalifah, yaitu Khalifah Rasyidin yang keempat. Di mana di sini ketika Utsman wafat dan Ali menjadi khalifah, maka terjadinya perpecahan, termasuk kepada perang saudara, kemunduran politik dan pemerintahan Islam di masa itu. Sehingga pada masa Ali ini terjadilah perang Jamal, dan di mana perang Jamal ini adalah perang persaudaraan yang terjadi antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukan Aisyah, istri dari Rasulullah SAW, di mana perang ini diakibatkan oleh ketidakterimaan oleh pasukan Aisyah terhadap hukum yang diberikan kepada pembunuh Utsman, yaitu tidak adanya hukum kisos. Belum diterapkannya hukum kisos pada pembunuh Khalifah Utsman. Dan yang kedua ialah perang Siffin, sama juga, tapi ini perang persaudaraan yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan melawan Ali bin Abi Thalib. Sejauh itu ada yang ditanya? Ya. Nah, ini itulah tadi kan sudah dijelaskan mengapa ada perang Jamal dan perang Siffin ini.
ialah karena pasukan dari satu pasukan si Kaisar dan yang kedua ialah pasukan dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang tidak menerima atas kebijakan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib atas tidak adanya hukuman khusus terhadap pembunuh Utsman bin Affan. Dan ada pun mengapa dikatakan perang Jamal dan perang Siffin? Yang pertama, perang Jamal dikatakan karena pasukan Aisyah melakukan perang dengan menunggangi kuda, yaitu menunggangi unta. Dan yang kedua ialah perang Siffin, di mana perang ini terjadi di sebuah kota yang bernama Siffin. Setelah ini terjadi sebuah tahkim atau arbitrase, yang dimana dari perang Siffin ini pasukan Muawiyah mengangkat senjata dengan menancapkan Quran di ujung tombaknya karena dia ingin melakukan sebuah perdamaian dengan pasukan Ali bin Abi Thalib. Tahkim ini sering disebut juga dengan perjanjian damai antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, di mana isi dari tahkim ini adalah pemberhentian atas pemerintahan Ali bin Abi Thalib dan kemunduran dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Sedangkan dalam konotasinya atau dalam hakikatnya pasukan Muawiyah ini tidak melakukan apa yang telah disepakati atau mengingkari perjanjian yang disepakati, di mana dia hanya mengakui dengan kemunduran Ali bin Abi Thalib, tetapi tidak mengakui dengan kemunduran Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan yang ketiga ialah Ali bin Abi Thalib wafat, di mana pemerintahan Islam itu diturunkan kepada anaknya yang bernama Hasan bin Ali. Tetapi karena terjadinya perang persaudaraan yang selalu dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ini, maka terjadilah sebuah peristiwa lagi, yaitu perjanjian, yang dimana perjanjian ini sering disebut dengan Amul Jamaah atau tahun persatuan. Di mana tahun persatuan ini ditandai dengan pemberian kekuasaan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah, di mana setelah itu maka berdirilah dinasti Umayyah. Dinasti Bani Umayyah ini adalah dinasti setelah Khulafaur Rasyidin. Jadi dari sini ada yang ingin ditanya. Hukum qisas itu hukum yang diberikan kepada orang yang telah membunuh, di mana biasanya itu juga banyak hukuman yang diberikan setimpal dengan hukum yang dilakukan dia. Misalnya ada yang dilakukan pembunuhan, maka hukum yang dilakukan kepada adik ialah hukum mati juga. Tetapi di Indonesia tidak diterapkan. Diterapkannya itu di negara-negara Arab. Selain itu ada yang ditanya. Tidak. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.